Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, sehingga dapat menghantarkan kita saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana telah kita ketahui dalam ayat Al-Quran yang mulia, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Zina termasuk kategori dosa yang besar. Penyebab dari zina adalah pergaulan yang bebas. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Kata zina berasal dari kata zana yazni, yang berarti hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah balik tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Kata zina berasal dari kata zana yazni, yang berarti hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah balik tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Zina hukumnya haram, bahkan dianggap sebagai puncak keharaman. Zina dibagi menjadi dua, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan adalah pezina yang sudah balik, berakal, merdeka dan sudah pernah menikah. Zina ghairu muhsan adalah pezina yang masih lajang dan belum pernah menikah. Hukuman bagi pezina ada dua macam. Yang pertama dera atau pukulan sebanyak 100 kali bagi pezina ghairu muhsan, dan ditambah dengan mengasingkan pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Hal ini berdasarkan Quran Surat An-Nur ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna bil yawmil akhir wa la yashhadu 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Pezina laki-laki dan pezina perempuan, deralah dari masing-masing keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman bagi mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Hukuman yang kedua yaitu dirajam bagi pezina muhsan. Dirajam dilakukan dengan cara memasukkan pelakunya ke dalam tanah hingga dada atau leher mereka. Dirajam dilakukan di tempat yang ramai, tempat yang dilalui oleh banyak manusia. Lalu ada hukuman bagi orang yang menuduh zina atau qazaf. Karena hukuman bagi pezina sangat berat, maka Islam telah menentukan syarat-syarat bagi terlaksananya hukuman tersebut. Yang pertama, hukuman dapat dibatalkan apabila terjadi keraguan pada peristiwa zina tersebut. Hukuman dapat dilakukan setelah benar-benar diyakini bahwa telah terjadi perzinaan. Yang kedua, harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Karena kesaksian 4 orang wanita tidak cukup menjadikan bukti, sebagaimana 4 orang laki-laki yang fasik. Syarat yang kedua yaitu setiap orang laki-laki harus melihat persis kejadiannya. Andaikan seseorang dari keempat saksi tersebut mengatakan kesaksian yang berbeda,
dan atau mencabut kesaksiannya, maka mereka dijatuhi hukuman menuduh zina, yaitu didera sebanyak 80 kali. Ada banyak dampak negatif dari perbuatan zina. Imam Sayuti dalam kitabnya Al-Jami Al-Khabir menuliskan, ada 6 dampak negatif dari perbuatan zina, yaitu yang pertama 3 dampak di dunia. Menghilangkan wibawa. Pelaku zina akan kehilangan wibawa, harga diri, dan dianggap sebagai sampah masyarakat. Yang kedua, mengakibatkan kefakiran. Pelaku zina akan menjadi miskin karena ia selalu memenuhi nafsunya. Yang ketiga, mengurangi umur. Perbuatan zina akan mengurangi umur karena pelaku zina akan terserang penyakit yang disebabkan oleh hubungan di luar nikah, seperti HIV atau AIDS, infeksi saluran kelamin, dan sebagainya. Dampak di akhirat. Yang pertama, mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa zina sungguh besar, maka para pelakunya akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Yang kedua, hisab yang jelek, banyak dosa. Pada saat perhitungan amal yaumul hisab, para pelaku zina akan diperlihatkan betapa besarnya dosa zina. Mereka menyesal karena telah melakukan zina di dunia. Lalu yang ketiga, mendapatkan siksaan di neraka. Pelaku zina tentunya akan disiksa di neraka yang berat dan hina kelak di akhirat. Lalu, bagaimana cara agar kita terhindar dari zina? Yang pertama, menjaga pergaulan yang sehat. Islam mengajarkan pergaulan yang sehat bernilai positif dan mengandung manfaat. Pergaulan yang sehat antara laki-laki dan perempuan adalah pergaulan yang terbebas dari nafsu, yang dapat mengakibatkan hubungan di luar nikah. Para remaja dan pemuda saat ini sudah sangat tipis batasannya, ditambah dengan kemudahan akses seperti telepon, chatting, SMS, dan lain-lain. Yang lebih memprihatinkan lagi, mereka tidak paham dan kadang tidak peduli mana batas-batasan yang wajar dan yang tidak wajar. Lalu yang selanjutnya adalah menjaga aurat. Aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutupi dan dilindungi agar terjaga dari pandangan lawan jenis. Aurat perempuan adalah seluruh bagian tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Aurat laki-laki adalah bagian tubuh antara pusar sampai dengan lutut. Lalu bagaimana cara agar aurat perempuan tertutup? Yaitu menggunakan jilbab dan pakaian yang menutupi seluruh bagian tubuhnya, termasuk menutupi bagian dada. Kain yang dipakai oleh perempuan itu pun harus yang tidak boleh tipis atau tembus pandang, tidak boleh sempit atau ketat, dan menyamarkan lekuk tubuh perempuan. Begitupun dengan laki-laki, harus ditutupi dengan pakaian yang sesuai. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nur ayat 31. Dan kata kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah menutupkan kain kerudung ke dadanya. Yang selanjutnya, menjaga pandangan. Pandangan kepada lawan jenis kalau hanya sekilas itu tidak masalah. Pandangan yang tidak sengaja diperbolehkan, tetapi pandangan yang berkelanjutan maka haram hukumnya. Yang keempat adalah menjaga kehormatan. Kehormatan adalah benteng paling akhir dari harga diri seorang manusia. Bukankah kita malu apabila kehormatan kita dipandang oleh orang yang tidak berhak memandangnya? Maka dari itu, kita harus benar-benar menjaga kehormatan kita. Yang kelima, meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Para pemuda dan para remaja disarankan untuk meningkatkan aktivitas yang bernilai positif. Selain itu juga berpuasa sunnah, karena otomatis pikiran kita menjadi bersih dan jernih. Sekian dari saya dan terima kasih. Mohon maaf
apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang saya sampaikan dapat manfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.